Di sebuah kampung kecil di Jawa, suasana malam selalu punya cerita yang tak pernah habis. Kampung itu tenang, jalannya sempit, rumah-rumahnya rapat, dan lampu jalan yang seadanya membuat suasana gelap terasa makin pekat. Meski begitu, ada satu hal yang selalu ramai tiap malam. Suara dentingan wajan dan aroma nasi goreng yang menggoda dari gerobak. Pak Karto adalah seorang pedagang nasi goreng keliling. Dia sudah lama berdagang, lebih dari 10 tahun. Orang-orang di kampung sampai hafal betul dengan bunyi khas gerobaknya. Kalau roda kayu gerobak itu berjalan, menimbulkan bunyi krek, krek, seakan memberitahu semua orang, Pak Karto wis teko. Setiap malam, dari jam 8 sampai hampir tengah malam, gerobak nasi goreng Pak Karto selalu dipenuhi pembeli. Anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan orang dari kampung sebelah sengaja datang Jogjau hanya untuk mencicipi nasi gorengnya. Anehnya, meski banyak pedagang nasi goreng lain, tetap saja dagangan mereka kalah sepi. Nasi goreng Pak Karto seperti punya daya tarik tersendiri. Ada yang bilang karena rasanya memang enak. Ada juga yang berpendapat kalau harga nasi gorengnya murah. Tapi semakin lama bisik-bisik aneh mulai terdengar. Orang-orang bertanya-tanya, kok bisa dagangan Pak Karto nggak pernah sepi? Apa betul karena enak? Atau ada hal lain yang membuat semua orang seperti ketarik buat beli? Salah satu pembeli, namanya Rudi, pernah cerita ke temannya. Katanya waktu dia lewat depan gerobak Pak Karto, padahal sudah kenyang habis makan di rumah, entah kenapa tiba-tiba perutnya terasa lapar lagi. Wangi nasgornya Pak Karto itu aneh bro, kayak ada aroma kembang campur minyak panas. Rasanya ngoda banget, katanya. Bahkan ada yang bilang, aroma nasi goreng itu kadang tercium jauh sebelum gerobak Pak Karto sampai. Seperti ada angin malam yang sengaja membawa baunya menyusup ke hidung orang-orang. Aneh, karena pedagang nasi goreng lain di kampung itu tidak pernah begitu orang-orang semakin penasaran. Setiap kali mereka mencoba perhatikan lebih detail, ada beberapa kejanggalan. Misalnya, Pak Karto tidak pernah terlihat belanja bumbu atau bahan makanan di pasar. Padahal, setiap malam, dagangannya laris sampai puluhan porsi. Bawang, telur, daging ayam, nasi semua seperti selalu tersedia, tanpa pernah habis. Ada yang sempat nyeletuk, iki wong tuku bahan neng endi. Kok ra tau katon neng pasar? Selain itu, Pak Karto punya kebiasaan aneh. Setelah selesai berdagang, dia selalu menyisakan sedikit nasi goreng di wajan besinya. Nasi itu tidak dijual, tidak juga dimakan. Malam-malam, ketika orang-orang sudah pulang, ada yang pernah lihat dia berbicara lirih ke arah wajan itu, seolah-olah sedang ngobrol dengan seseorang yang tidak kelihatan. Bahasa yang dia pakai pun kadang bukan bahasa sehari-hari, melainkan seperti mantra. Sak derma, kula, nyuwun pangestu. Segoro abang, aja nganti sepi. Begitu kira-kira yang terdengar samar. Gerobak Pak Karto juga berbeda. Warna catnya hijau tua, sudah kusam, tapi masih kokoh. Di salah satu sudut gerobaknya, tergantung kain hitam kecil dengan jimat berbungkus kain mori putih. Tidak banyak yang memperhatikan, tapi bagi orang yang peka, benda itu jelas bukan sembarangan. Seorang warga tua pernah berkata pelan, kain kui dudu sembarangan, ono sing dijaga. Ada pula cerita dari seorang anak kecil yang sering main di dekat rumah Pak Karto. Katanya, setiap malam sebelum berangkat jualan, Pak Karto selalu menaruh segelas air putih dan bunga melati di samping kuali besinya. Kadang, anak itu mendengar suara aneh, seperti bisikan dari dalam kuali. Suara lirih yang membuat bulu kuduk berdiri. Tapi, setiap kali ditanya, Pak Karto hanya tersenyum tipis dan bilang, wong gede, ora oleh ngapusi bocah cilik. Tapi ojo sembarangan ngomong le, ne ora, kowe sing cilaka. Semakin lama, rumor tentang pesugihan pun mulai merebak. Konon, Pak Karto tidak sekadar berdagang nasi goreng biasa. Dia dipercaya sudah melakukan perjanjian dengan makhluk gaib dari pesugihan Jawa kuno bernama Segoro Abang. Nama itu terdengar asing bagi sebagian orang. Tapi, bagi mereka yang paham, Segoro Abang diyakini sebagai simbol lautan merah tempat bersemayamnya Roro penunggu yang haus tumbal. Tapi anehnya, meski banyak yang curiga, tetap saja orang-orang datang membeli. Mereka tahu ada yang janggal, tapi seakan-akan tidak bisa menolak godaan nasi goreng Pak Karto. Bahkan ada yang bilang, sekali makan, rasanya bikin nagih dan ingin balik lagi. Seperti ada sesuatu yang menempel di lidah, membuat orang tak bisa berpaling.
Suatu malam, seorang pemuda bernama Bima mencoba membuktikan sendiri. Dia sengaja berdiri agak jauh, memperhatikan Pak Karto memasak. Dari kejauhan, Bima melihat ada kilatan aneh di wajan itu. Api kompor yang biasanya berwarna biru kekuningan, justru tampak merah menyala, seperti bara. Tapi anehnya, orang-orang di dekat sana seakan tidak melihat hal itu. Hanya Bima yang bisa melihat jelas ketika nasi goreng diaduk, terdengar suara aneh, seperti desisan ular. Bima bergidik, bulu kuduknya berdiri. Dia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari balik asap wajan itu. Tapi saat dia berkedip, semua kembali normal. Api kompor biasa, asap biasa, wajan biasa. Mungkin aku terlalu capek, pikirnya. Tapi jauh di dalam hati, Bima tahu ada yang tidak beres. Malam-malam berikutnya, Bima kembali mengamati. Dan kali ini, dia melihat sesuatu yang lebih jelas. Bayangan wajah samar muncul di wajan besi itu. Wajah seorang perempuan, pucat, dengan mata kosong menatap lurus ke arahnya. Begitu Bima berkedip, bayangan itu lenyap, menyisakan degup jantung yang tak terkendali. Namun, meski begitu menyeramkan, orang-orang tetap tidak bisa berhenti membeli nasi goreng Pak Karto. Malah ada yang bilang mereka merasa lebih bersemangat setelah makan di sana. Badan jadi ringan, pikiran lebih tenang, dan tidur pun nyenyak. Seolah-olah nasi goreng itu bukan sekadar makanan, tapi juga obat yang membuat hidup lebih enak dijalani. Namun, mereka tidak tahu, setiap kepuasan selalu ada harga yang harus dibayar. Dan dalam kasus Pak Karto, harga itu bukan sekadar uang. Kuali besi tua itu menjadi pusat perhatian banyak orang, meski tidak ada yang berani membicarakannya secara langsung di depan Pak Karto dari luar. Kuali itu tampak biasa, bulat besar dengan warna hitam legam yang sudah aus dimakan waktu. Namun, bagi mereka yang sering memperhatikan, ada sesuatu yang janggal. Kuali itu seolah punya nyawa sendiri. Orang-orang tahu bahwa kuali itu katanya warisan dari kakek Pak Karto. Tapi anehnya, sudah dipakai puluhan tahun. Bahkan lebih, kuali itu tidak pernah berlubang, tidak pernah berkarat, dan tidak pernah terlihat rusak sedikit pun. Seolah-olah ada kekuatan gaib yang merawatnya. Yang lebih aneh lagi, Pak Karto tidak pernah mencuci kuali itu setelah selesai berdagang. Kalau pedagang lain biasanya membersihkan wajan mereka dengan sabun atau air panas, Pak Karto hanya mengambil kain hitam yang digantung di gerobaknya. Dengan kain itu, ia melap perlahan kuali besinya, dari tepi hingga bagian dalam, sambil sesekali bergumam pelan. Tidak ada yang tahu apa yang ia ucapkan. Tapi, beberapa kali, ada pembeli yang mendengar samar suara lirih, seperti doa, mugi tansah, paring berkah, ojo nganti, mandik, segoro aban. Kata-kata itu membuat bulu kuduk berdiri bagi siapapun yang kebetulan mendengarnya. Kain hitam yang dipakai untuk melap juga bukan sembarangan. Benda itu sudah lusuh, sobek di sana-sini, tapi selalu ada bersama gerobak Pak Karto. Tidak pernah diganti, tidak pernah hilang. Bahkan, ketika ada anak kecil iseng mencoba mengambilnya, anak itu jatuh sakit semalaman dengan panas tinggi dan mimpi buruk melihat wajah perempuan berambut panjang keluar dari dalam kuali. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani menyentuh kain tersebut. Beberapa warga pernah memperhatikan dari kejauhan bagaimana setelah api dimatikan, kuali itu masih mengeluarkan asap tipis. Tidak wajar, karena logikanya besi panas akan mendingin seiring waktu. Tapi pada kuali itu, asap tetap keluar. Lebih parah lagi, baunya tidak selalu seperti aroma makanan, melainkan kadang tercium seperti kembang setaman yang layu, atau amis darah yang sudah lama tersimpan. Salah satu warga tua, Mbah Seno, pernah berbisik pada tetangganya, iku dudu wajan biasa, ono sing delok saka anjero kono. Kalimat sederhana itu membuat orang-orang makin yakin kalau kuali itu memang menyimpan rahasia kelam. Malam itu, Bima, pemuda yang sejak lama merasa curiga pada dagangan Pak Karto, memberanikan diri untuk mengintip lebih dekat. Ia sengaja pura-pura membeli nasi goreng, lalu duduk agak lama di bangku kecil dekat gerobak. Saat semua orang pulang, ia pura-pura menunggu temannya. Dari sana ia bisa melihat jelas bagaimana Pak Karto merapikan dagangannya. Dan benar saja, ketika api sudah dipadamkan, kuali itu masih berasap. Tidak banyak, hanya tipis. Tapi Bima tahu,
Asap itu bukan asap biasa. Ada sesuatu yang bergerak di dalamnya, seperti bayangan hitam yang berputar. Saat itu, Pak Karto mengambil kain hitamnya. Gerakannya pelan, penuh kehati-hatian, seolah sedang merawat sesuatu yang berharga. Sambil mengelap, bibirnya bergerak cepat, komat kamit. Sesekali ia mendongakkan kepala, menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada yang melihat. Namun Bima, meski ketakutan, tetap berusaha mengintip dari balik pohon pisang. Yang membuat Bima hampir berteriak adalah ketika ia melihat jelas ada kilatan mata dari dalam kuali itu. Sepasang mata berwarna merah menyala, menatap lurus ke arahnya. Bima langsung mundur beberapa langkah, kakinya gemetar, napasnya tercekat. Untungnya, Pak Karto tidak menyadari kehadirannya. Tapi sejak malam itu, Bima tidak pernah bisa tidur nyenyak. Bayangan mata merah dari kuali tua itu terus menghantui mimpinya. Beberapa hari kemudian, desus-desus mulai terdengar lagi. Ada seorang pembeli yang tidak sengaja datang lebih awal, sebelum Pak Karto benar-benar membuka dagangannya. Dia melihat Pak Karto menuangkan sesuatu ke dalam kuali sebelum menaruh nasi. Bukan minyak, bukan bumbu, tapi cairan merah kental seperti darah. Saat ditanya, Pak Karto hanya tertawa kecil dan berkata, "Iki resep lawas le, ora usah mikir sing aneh-aneh." Tapi pembeli itu merasa mual sepanjang malam. Setelahnya, kuali itu menjadi semacam pusat energi. Orang-orang yang duduk dekat gerobak sering merasa pusing, tapi anehnya mereka tetap ingin makan. Ada semacam tarikan gaib yang membuat orang sulit menolak nasi goreng Pak Karto. Bahkan orang yang sedang sakit perut atau kenyang sekalipun. Begitu mencium aroma dari kuali itu, mereka merasa ingin sekali membeli. Seperti ada bisikan halus yang menggoda telinga mereka. Warga kampung sebenarnya sudah lama ingin membongkar rahasia kuali itu. Namun, setiap kali ada yang berniat mendekat atau mencoba mengusik, selalu ada kejadian aneh. Pernah ada pemuda yang nekat mengintip isi kuali saat Pak Karto sedang ke belakang. Malam itu juga, pemuda tersebut jatuh sakit parah. Tubuhnya panas dan matanya merah. Dalam tidurnya ia berteriak-teriak, "Ora, aja tarik aku ojo," seakan sedang diseret sesuatu. Esok paginya, pemuda itu tidak bisa bicara lagi. Mulutnya terkunci rapat, hanya bisa menangis dengan mata kosong. Sejak peristiwa itu, warga memilih diam. Mereka hanya bisa berbisik satu sama lain, membicarakan kuali besi tua itu dengan nada takut. Mereka yakin ada sesuatu yang bersemayam di dalamnya, sesuatu yang bukan manusia. Kebiasaan Pak Karto melap kuali dengan kain hitam pun makin sering diperhatikan. Setiap kali selesai melap, ia selalu menaruh kain itu di bawah kuali, seperti memberi alas. Entah mengapa, setiap kali kain itu dipasang, asap dari kuali langsung berhenti, seolah ditelan masuk. Seakan kain hitam itu menjadi pintu penutup yang menjaga sesuatu agar tidak keluar. Ada satu kejadian yang membuat orang semakin yakin. Pada suatu malam, hujan deras, gerobak Pak Karto ditinggalkan sebentar karena ia berteduh di warung kopi. Waktu itu ada dua anak muda iseng yang mencoba membuka kuali. Mereka hanya ingin tahu apa isinya. Tapi begitu penutup kuali terangkat, mereka berdua langsung jatuh pingsan. Orang-orang yang menolong mengatakan mereka berteriak ketakutan. Matanya melotot, mulutnya berkamat-kamit menyebut kata yang sama berulang kali, "Segoro Abang, Segoro Abang." Setelah sadar, keduanya tidak mau lagi bicara soal itu. Sampai sekarang pun mereka enggan mendekati gerobak nasi goreng Pak Karto. Kuali itu seakan menjadi roh utama dalam dagangan Pak Karto. Semua orang sadar, selama kuali itu ada, dagangan Pak Karto tidak akan pernah sepi. Tapi harga dari semua itu pasti sangat besar. Beberapa warga yang percaya ilmu gaib mengatakan bahwa kuali itu bukan sekadar alat memasak, melainkan wadah perjanjian. Tempat di mana roh penjaga pesugihan bersemayam dan menerima sesaji. Pak Karto sendiri, meski tampak biasa, sering terlihat bicara sendiri saat menyiapkan dagangannya. Bibirnya bergerak cepat, seperti melantunkan mantra, lalu tangannya menepok-nepok tepi kuali 3 kali. "Wes, cukup, mugola, aja nganti ono alangan." Itulah kata-kata yang sempat terdengar jelas oleh salah seorang tetangganya. Malam-malam berikutnya, orang-orang mulai memperhatikan lebih seksama, dan mereka sadar, setiap kali nasi goreng dimasukkan ke dalam kuali, asap yang keluar bentuknya tidak biasa.
Kadang menyerupai wajah, kadang menyerupai tangan yang bergerak, seperti berusaha meraih orang-orang di sekitarnya. Tapi anehnya, hanya sebagian orang saja yang bisa melihat. Yang lain tetap merasa biasa saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Seiring waktu, rahasia kuali besi itu semakin menakutkan. Orang-orang mulai menghubungkannya dengan hilangnya beberapa hewan peliharaan di kampung. Kucing, ayam, bahkan kambing kecil sering menghilang tanpa jejak. Setiap kali ada yang hilang, kuali Pak Karto justru semakin berasap pekat. Aromanya makin kuat, dan dagangannya semakin ramai malam itu. Saat kampung diliputi sunyi, seorang pemuda mendengar suara dari arah rumah Pak Karto. Suara itu lirih tapi jelas, seperti suara perempuan menangis dari dalam kuali. Tolong, tolong, aku. Begitu mendekat, suara itu langsung hilang. Hanya tersisa kuali yang berasap tipis di sudut dapur, padahal tidak ada api sama sekali. Sejak saat itu, orang-orang yakin kuali besi tua itu bukan hanya sekadar alat masak. Ia adalah pintu penghubung antara dunia manusia dan sesuatu yang gelap. Dan Pak Karto adalah orang yang dengan sadar menjaganya demi satu tujuan, agar dagangan nasi gorengnya tidak pernah sepi. Isu tentang pesugihan mulai berkembang pelan-pelan, seperti bisikan angin malam yang beredar dari mulut ke mulut. Awalnya hanya cerita iseng, sekadar dugaan beberapa orang yang merasa ada yang aneh dengan dagangan Pak Karto. Tapi semakin lama, semakin banyak kejadian janggal yang membuat gosip itu seolah menemukan buktinya. Nama Segoro Abang mulai disebat-sebut dengan nada lirih, penuh ketakutan. Orang-orang kampung percaya itu bukan sembarang pesugihan. Konon, Segoro Abang adalah perjanjian dengan jin penunggu Laut Merah. Tempat itu dipercaya ada di dunia gaib, bukan laut yang bisa dilihat manusia. Laut Merah itu adalah simbol darah dan tumbal, lautan yang berisi janji-janji kegelapan. Siapapun yang berani membuat perjanjian di sana akan diberi kekayaan, kelancaran usaha, atau keberuntungan yang tak ada habisnya. Tapi sebagai gantinya, ada syarat yang mengerikan. Setiap malam Jumat Kliwon, harus ada tumbal yang diberikan. Jika tidak, maka perjanjian akan berbalik menjadi petaka, menelan nyawa orang yang membuat perjanjian itu. Mbah Seno, seorang tetua kampung yang masih hafal cerita-cerita lama, pernah berkata pada anak-anak muda yang nongkrong di pos ronda, Segoro Abang iku dudu lelucon. Sapa wesing waninda deke perjanjian, kudu gelem nindakake syarat. Yen ora, nyawane sing dijupuk. Jin penjaga iku ora ngerti welas asih. Kata-katanya membuat suasana malam itu mendadak hening. Semua saling berpandangan dengan rasa takut, apalagi saat mereka teringat pada kuali besi Pak Karto yang selalu berasap. Cerita itu makin kuat ketika ada kejadian-kejadian aneh di sekitar kampung. Misalnya, setiap malam Jumat Kliwon, selalu ada saja yang hilang. Entah ayam, entah kucing, bahkan pernah ada kambing kecil yang tiba-tiba raib tanpa jejak. Anehnya, setiap kali ada yang hilang, dagangan Pak Karto justru semakin ramai. Orang-orang mulai menghubungkan dua hal itu, tumbal dan kelarisan nasi goreng. Suatu ketika, seorang anak kecil bernama Rara mendadak hilang saat bermain di halaman rumahnya. Orang tuanya panik. Seluruh warga kampung ikut mencari sampai subuh. Anehnya, tidak ada jejak sama sekali. Hanya sandal kecil Rara yang ditemukan tergeletak di dekat jalan setapak. Seolah-olah dia ditarik begitu saja lenyap ke udara. Malam itu kebetulan Jumat Kliwon. Bisikan-bisikan pun mulai terdengar. Opo, iki tumbal Segoro Abang sing anyar. Tapi tidak ada yang berani mengucapkannya keras-keras. Bima, pemuda yang sejak awal curiga pada Pak Karto, semakin yakin kalau pesugihan itu nyata. Ia teringat pada mata merah yang pernah dilihatnya dari dalam kuali besi. Ia juga ingat pada suara lirih, seperti doa yang diucapkan Pak Karto. Semua keping teka-teki itu mulai tersusun di kepalanya. Tapi Bima masih ragu, bagaimana cara membuktikan semuanya. Malam itu, Bima memberanikan diri mendekati rumah Pak Karto. Rumah itu sederhana, berdinding kayu, tapi suasananya selalu terasa dingin, meski udara malam tidak terlalu menusuk. Dari celah jendela, Bima melihat Pak Karto sedang duduk di depan kuali tuanya. Di depannya ada sesaji, bunga melati, dupa yang menyala, dan mangkuk kecil berisi cairan merah yang tidak bisa dikenali. Bibir Pak Karto bergerak cepat, membaca mantra yang suaranya bercampur dengan desir angin. Bima menahan napas, mencoba mendengar lebih jelas.
dan dia berhasil menangkap beberapa kata. Kula nyuwun pangestu, segoro abang, tumbal sampun kula siapke, mugi dagangan boten nate sepi. Kata-kata itu membuat tubuh Bima bergetar. Ia tahu, ini bukan sekadar ritual biasa. Ini adalah pesugihan, perjanjian dengan sesuatu yang bukan dari dunia manusia. Ketika Bima hendak mundur, tiba-tiba terdengar suara perempuan menangis dari dalam kuali. Suara itu lirih, serak, penuh penderitaan. Tolong aku, aja ngantim lebu, tolong. Bima terdiam, jantungnya berdetak kencang. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Saat itu juga, mata Pak Karto berbalik menatap ke jendela. Tatapannya kosong, tapi dingin, membuat Bima merasa seakan seluruh tubuhnya disapu oleh hawa gelap. Bima segera berlari sekuat tenaga, meninggalkan rumah itu. Tapi sejak malam itu, dia tidak bisa tenang. Dalam tidurnya, ia selalu bermimpi tentang Laut Merah. Laut itu bergelombang darah, dengan suara jeritan orang-orang yang seakan ditelan ke dalamnya. Di Tenggalot, ada sosok hitam tinggi besar, dengan mata merah menyala. Sosok itu menatapnya sambil berkata dengan suara berat, "Kowe wis ngerti, saiki giliran musing dadi saksi." Bima terbangun dengan tubuh penuh keringat dingin. Keesokan harinya, gosip tentang pesugihan semakin meluas. Ada yang percaya, ada yang tidak, tapi tidak bisa dipungkiri. Setiap tanda-tanda aneh selalu muncul pada malam Jumat Kliwon. Pernah suatu kali, warga mendengar suara gamelan Jawa dari arah rumah Pak Karto. Padahal, jelas-jelas tidak ada gamelan di sana. Suaranya lirih, seperti gamelan yang dimainkan di bawah tanah. Beberapa warga yang mendengar langsung sakit kepala, bahkan ada yang mimisan. Warga kampung mulai takut, tapi juga bingung. Mereka tidak tahu harus bagaimana. Di satu sisi, mereka curiga dan takut dengan rahasia gelap Pak Karto. Tapi di sisi lain, mereka juga bergantung pada nasi gorengnya. Banyak orang yang merasa tubuh mereka lebih segar setelah makan. Seolah nasi goreng itu bukan sekadar makanan tapi juga obat. Ada semacam ikatan gaib yang membuat orang sulit menolak. Malam Jumat Kliwon berikutnya, ketegangan semakin menjadi. Banyak warga memilih berdiam di rumah, tidak berani keluar. Namun dari kejauhan, mereka tetap bisa mencium aroma nasi goreng Pak Karto. Aneh, baunya lebih kuat dari biasanya. Seperti campuran minyak panas, bumbu, dan bau anyir darah. Aroma ikira umum, kata salah seorang bapak dengan wajah pucat. Beberapa anak muda yang nekat mencoba mengintip dari kejauhan melihat sesuatu yang membuat mereka trauma. Saat Pak Karto sedang mengaduk nasi goreng, asap dari kuali membentuk sosak-sosak menyeramkan. Ada wajah-wajah manusia yang berteriak, ada tanggun-tanggun yang meraih, ada sosok hitam besar yang berdiri di belakang Pak Karto. Sosok itu tinggi, matanya merah, dan kepalanya hampir menyentuh atap. Tapi yang lebih menyeramkan, sosok itu seakan menatap balik ke arah anak-anak muda itu, membuat mereka lari ketakutan. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang berani main-main dengan gosip pesugihan. Semua orang diam, pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak peduli. Tapi dalam hati, mereka tahu. Rahasia Segoro Abang bener-bener ada di balik dagangan nasi goreng Pak Karto. Namun, perjanjian dengan dunia gaib tidak pernah berlangsung tanpa konsekuensi. Dan perlahan-lahan, bayangan kegelapan dari Laut Merah itu mulai merembes ke kampung kecil mereka, menunggu saat yang tepat untuk menelan siapapun yang terlibat, entah sengaja atau tidak. Malam Jumat itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah yang menusuk hidung. Langit gelap tanpa bintang, seolah-olah bulan pun enggan menampakkan dirinya. Beberapa pemuda kampung yang sering nongkrong di pos ronda malam itu sepakat untuk melakukan sesuatu yang sudah lama mereka pikirkan. Mereka ingin membuktikan gosip yang selama ini beredar. Gosip tentang pesugihan Segoro Abang yang dikaitkan dengan dagangan nasi goreng Pak Karto. Bima, yang sejak awal paling curiga, menjadi penggerak utamanya. Ia mengajak dua temannya, Joko dan Rudi. Mereka bertiga diam-diam menunggu sampai Pak Karto selesai berjualan. Dari kejauhan mereka memperhatikan gerobak tua itu didorong perlahan melewati jalan kecil. Seperti biasa, meski malam sudah larut, masih ada saja pembeli yang mengantre. Tapi malam itu, Pak Karto lebih cepat menutup dagangannya. Ada keganjilan. Wajahnya terlihat lebih pucat, matanya sayu, dan langkahnya agak terburu-buru. "Wiswaya he iki," bisik Bima lirih sambil menatap teman-temannya.
Kau yakin, Bim? Yen ketahuan, Pie. Joko bertanya dengan nada ragu. Bima hanya menggeleng pelan. Aku kudu ngerti. Iki wes klewihan. Wong kampung akeh sing ketiban musibah saben malam Jumat. Orang mungkin kebetulan. Mereka bertiga mengikuti dari kejauhan, menjaga jarak agar tidak ketahuan. Suasana jalan kampung malam itu sangat sepi. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing yang terdengar. Pak Karto tidak menuju rumahnya. Ia justru berbelok ke arah jalan setapak yang menurun, menuju sungai yang jarang dilewati orang pada malam hari. Sungai itu dikenal angker. Orang-orang kampung percaya, di bagian tertentu sungai itu ada pusaran yang menjadi pintu gaib. Ketika sampai di tepi sungai, Pak Karto berhenti. Ia menurunkan gerobaknya dan membuka bungkusan kain putih yang sedari tadi dibawanya. Tangan Pak Karto gemetar, tetapi wajahnya tenang. Dari tempat bersembunyi di balik rumpun bambu, Bima, Joko, dan Rudi mengintip dengan napas tertahan. Mereka melihat jelas isi bungkusan itu. Sesuatu yang berlumuran darah, sulit dikenali, tapi ukurannya tidak besar. Pak Karto menaruh bungkusan itu perlahan ke dalam air. Dengan suara pelan, ia mulai melafalkan mantra. Kata-katanya terdengar aneh, bercampur antara bahasa Jawa kuno dan Banyi-Banyen yang sulit dimengerti. Kula nyuwun pangestu, segoro abang, tumbal sampun kula ater, aja nganti dagangan kula sepi. Suaranya bergema di sepanjang tepian sungai, membuat bulu kuduk para pemuda itu merinding. Anehnya, begitu bungkusan itu menyentuh air, permukaan sungai beriak hebat. Airnya perlahan berubah warna, dari bening menjadi merah pekat seperti darah segar yang dituangkan ke dalamnya. Bau amis menyengat menusuk hidung, membuat Rudi hampir muntah. Astagfirullah. Iki apa tu, Bim? Bisiknya dengan suara bergetar. Bima menahan tangannya agar tetap diam. Matanya membelalak, menyaksikan sesuatu yang tidak masuk akal. Dari tengah sungai muncul jelembang-jelembong besar, lalu terdengar suara lirih, seperti rintihan. Perlahan, bayangan hitam muncul dari bawah air. Sosok itu tinggi besar, matanya merah menyala, meski hanya terlihat samar. Air yang memerah itu seolah-olah menyambut kedatangannya. Pak Karto terus menggumamkan mantra. Tubuhnya bergetar hebat, namun ia tidak berhenti. Sesekali terdengar suaranya berubah, seperti bercampur dengan suara lain yang lebih berat. Tumbal wis tekan, dudu. Suara itu terdengar jelas, bukan dari mulut Pak Karto, tapi dari arah sungai Tetekan. Jawab Pak Karto terbata. Suaranya rendah, penuh ketakutan, sekaligus kepasrahan. Sing ilang cah, cilikai, cukup sepisan. Nanging sabanjure, kudu luwih akeh. Luwih akeh. Suara itu makin jelas, bergema seperti berasal dari dasar sungai. Rudi tak kuat lagi, ia mundur dengan wajah pucat pasi. Aku ora kuat, Bim. Ayo bali wae, katanya lirih. Namun Bima menahan bahunya. Ora, aku kudu ngerti kabeh. Yen bener iki sing nyebabke kabeh petaka. Kudu ana sing ngungkap. Air sungai yang memerah tiba-tiba memercik ke arah Pak Karto, seolah-olah ada tangan yang meraih. Pak Karto menunduk dalam-dalam, wajahnya penuh keringat. Ia kembali berucap, kula siap, kula manut. Mugi-mugi dagangan kula tansah rame. Nanging aja nganti nyawa kula sing dipundhut. Sesaat kemudian, air sungai kembali tenang. Warna merah perlahan menghilang, menyisakan permukaan yang hitam pekat. Pak Karto segera menarik bungkusan kain putih yang kini kosong. Hanya tersisa noda merah samar. Ia memasukkannya ke dalam gerobak, lalu buru-buru meninggalkan tempat itu. Bima, Joko, dan Rudi menahan napas, memastikan Pak Karto benar-benar pergi. Begitu yakin aman, mereka keluar dari persembunyian dengan wajah pucat. Ketiganya saling berpandangan tanpa kata. Mereka tahu, apa yang baru saja mereka lihat bukan hal biasa. Itu bukan sekadar gosip. Pesugihan Segoro Abang benar-benar nyata. Bim, aku ora iso turu meneng wae sakwiza iki. Iki kudu dilaporno, kata Joko dengan suara terbata. Bima menggeleng, yen mung dilaporno. Sopo sing gelem percaya? Wong kabeh wis kecanduan karo nasgornya Pak Karto. Aku ngerti, iki kudu dilakoni alon-alon. Yen ora, kita sing bakal dadi tumbal sabanjure. Ketiganya pulang dengan langkah cepat. Tapi sepanjang perjalanan mereka merasa ada yang mengikuti dari belakang. Suara langkah kaki samar-samar,
terdengar di antara suara malam. Sesekali terdengar pula suara bisikan, lirih, namun jelas. Wis ngerti ya, saiki giliranmu. Mereka berlari ketakutan sampai akhirnya tiba di rumah masing-masing dengan napas terengah-engah malam itu. Bima tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat kembali air sungai yang berubah merah. Ia mendengar lagi suara dari dasar sungai yang meminta tumbal lebih banyak. Dan yang paling menakutkan, ia merasakan tatapan mata merah itu terus mengawasinya, bahkan dari dalam gelap kamarnya. Sementara itu, Pak Karto di rumahnya duduk termenung di depan kuali besi tua. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ia tahu, perjanjian dengan Segoro Abang tidak bisa ditarik kembali. Setiap kali ia berusaha berhenti, dagangannya mendadak sepi, bahkan penyakit aneh menghampirinya. Ia pernah mencoba berhenti sekali, dan malam itu istrinya meninggal mendadak tanpa sebab. Sejak saat itu, ia pasrah. Ia tidak punya pilihan lain selain melanjutkan ritual menyeramkan itu di luar rumah. Angin malam berembus kencang, membawa suara lirih seperti gamelan yang dimainkan jauh di dalam tanah. Suara itu hanya terdengar oleh mereka yang peka, dan malam itu Bima mendengarnya jelas. Tubuhnya merinding, seolah-olah suara itu memanggil, mengundangnya untuk ikut menyelam ke dalam rahasia Segoro Abang. Malam Jumat itu menjadi awal dari teror baru. Warga kampung yang dulu hanya berbisik, kini mulai merasakan langsung hawa mencekam yang menyelimuti desa mereka. Tidak ada lagi yang berani bermain di luar rumah saat malam tiba. Semua pintu dikunci rapat, lampu dimatikan lebih awal, dan doa-doa dipanjatkan dengan penuh ketakutan. Tapi semua itu tak mampu menghentikan bayangan merah yang perlahan menyelimuti kampung kecil itu. Perjanjian gelap sudah dibuat, dan tumbal akan terus dicari. Pertanyaannya, siapa lagi yang akan hilang pada malam Jumat berikutnya? Malam itu suasana kampung masih terasa mencekam setelah kejadian di sungai. Namun, dagangan Pak Karto justru semakin ramai. Orang-orang datang silih berganti, dari anak muda, bapak-bapak, sampai ibu-ibu rumah tangga. Anehnya, meski sudah banyak yang mendengar gosip miring, tetap saja mereka kembali membeli nasi gorengnya. Salah satunya adalah Bu Rini, seorang ibu rumah tangga yang tinggal tidak jauh dari rumah Pak Karto. Ia sering menjadi langganan karena anak kenania sangat suka dengan nasi goreng itu. Suatu malam, Bu Rini membeli 2 bungkus untuk makan bersama keluarganya. Awalnya ia tidak merasa ada yang aneh. Bau nasi goreng itu wangi sekali. Harum bawang dan kecapnya menusuk hidung, menggugah selera. Tapi ketika ia mulai menuangkan nasi goreng itu ke piring, ada sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak. Sekilas, ia melihat wajah seseorang muncul di permukaan nasi gorengnya. Wajah itu pucat, dengan mata berkoke seolah sedang menangis. Bu Rini kaget, tapi ketika ia berkedip, wajah itu sudah lenyap. "Ah, mungkin cuma ngelindur aku," katanya mencoba menenangkan diri. Ia pun tetap menyuap nasi goreng itu ke mulutnya. Rasa gurihnya memang luar biasa. Berbeda dari nasi goreng lain yang pernah ia makan. Ada semacam rasa hangat yang merambat ke seluruh tubuhnya, membuatnya nyaman sekaligus ketagihan. Anehnya, makin banyak ia makan, makin ia lupa dengan wajah aneh yang tadi ia lihat malam itu. Anak-anak Bu Rini juga ikut makan. Mereka lahap sekali, bahkan meminta tambah. Tapi ketika piring hampir kosong, anak bungsunya, Sinta, tiba-tiba berkata dengan polos, "Bu, kok ada orang nangis di nasinya ya?" Bu Rini terkejut. Ia menoleh cepat, tapi nasi goreng di piring Sinta sudah habis. Hanya tersisa butiran kecil yang menempel. Wajah Bu Rini mendadak pucat. Ia tahu, bukan hanya dirinya yang melihat hal aneh itu. Sejak malam itu, Bu Rini justru merasa tak bisa lepas dari nasi goreng Pak Karto. Setiap malam, entah hujan deras atau angin kencang, ia selalu mencari alasan untuk membeli lagi. Bahkan ketika anak kenania mulai bosan, Bu Rini tetap membeli untuk dirinya sendiri. Suaminya sempat marah karena uang belanja cepat habis. Tapi Bu Rini selalu berdalih rasane ora aiso diganti. Kayak ana sing narik. Semakin lama, tubuh Bu Rini terlihat makin kurus. Matanya cekung, wajahnya pucat. Tapi anehnya semangatnya untuk mencari nasi goreng itu tak pernah pudar. Orang-orang kampung mulai memperhatikan perubahan dirinya. Ada yang berbisik-bisik. Katanya, Bu Rini kesurupan rasa. Seolah-olah ada roh yang menuntut dirinya untuk terus makan. Cerita Bu Rini ini
menyebar ke telinga para pemuda yang pernah mengintip ritual Pak Karto di sungai. Bima yang mendengarnya merasa semakin yakin bahwa ada sesuatu di dalam nasi goreng itu yang bukan sekadar bumbu biasa. Ia mendatangi Bu Rini untuk memastikan. Ketika ia bertanya, Bu Rini hanya tertawa kecil. Kau kudu noba Bim, rasane kaya ana sing nyeluk. Yan, wis naya sip, kau ora. Beko aisolali. Bima merasa merinding mendengar kata-kata itu. Matanya menatap piring di depan Bu Rini yang masih berisi nasi goreng sisa semalam. Sekilas ia melihat ada noda merah samar di butiran nasinya. Ia mendekat, menajamkan pandangan. Jantungnya berdetak kencang ketika ia merasa ada mata kecil yang menatap balik dari nasi itu. Buru-buru ia berpaling, keringat dingin membasahi pelipisnya. Bu, ojo diterusno mangan kui. Kui dudu panganan biasa, katanya dengan suara rendah. Tapi Bu Rini hanya menggeleng. Aku ra peduli Bim, aku butuh. Rasane ngegawe aku luwih urip. Suaranya terdengar asing, seperti bukan dirinya. Malam berikutnya, kisah serupa dialami oleh seorang pemuda bernama Andi. Ia mengaku, setelah makan nasi goreng Pak Karto, setiap malam ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di tepi laut yang merah darah. Dan ada sosok tinggi besar berwajah menyeramkan, memanggil namanya. Mangan, maneh, mangan, maneh, katanya dalam suara berat. Setiap kali bangun, tubuhnya basah oleh keringat. Tapi anehnya, esok harinya, ia kembali membeli nasi goreng itu. Cerita demi cerita mulai terkuak. Ada yang bilang nasi goreng itu mengandung isi, bukan sekadar nasi. Ada pula yang bersumpah melihat bayangan tangan manusia mencuat dari dalam kuali ketika Pak Karto sedang memasak. Namun, anehnya, semakin banyak orang yang merasa takut, semakin ramai dagangan Pak Karto. Seolah rasa takut itu justru menjadi magnet di pasar. Orang-orang membicarakannya dengan suara pelan. Naskurehe Pak Karto kui, enak tenan ning yo madeni. Kowe ngerti, wingi ana wong sing ngomong weruh rai nangis nang piring. Lah kok iso? Nanging Nenek Ratu kurasane kok ora legen. Bisik-bisik semacam itu membuat nama Pak Karto semakin melekat, semakin dibicarakan, dan dagangannya makin laris. Bima, Joko, dan Rudi merasa semakin gelisah. Mereka tahu benar apa yang terjadi di sungai malam itu. Dan sekarang mereka melihat buktinya langsung lewat kesaksian para pembeli. Rasa nasi goreng itu memang membuat orang ketagihan. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah pengaruh gaib dari perjanjian Segoro Abang. Setiap suap nasi goreng, seolah ada bagian jiwa pembelinya yang ikut tersedot, membuat mereka kembali dan kembali lagi. Suatu malam, Bima nekat membeli satu porsi untuk dirinya sendiri. Ia ingin membuktikan dengan jelas apa yang terkandung di dalamnya. Dengan tangan gemetar, ia duduk di kamar dan membuka bungkusnya. Aroma wangi yang khas langsung memenuhi ruangan. Ia menatap butiran nasi yang berkilau kemerahan di bawah cahaya lampu. Beberapa detik kemudian, ia melihat sekilas bayangan wajah perempuan muda di atas nasi itu. Wajah itu pucat, fibernya biru, matanya berlinang air mata. Gusti Allah, desis Bima sambil memejamkan mata. Ia tidak sanggup menyuap, tapi anehnya, ada dorongan kuat dari dalam dirinya. Seolah tangannya digerakkan untuk menyendok nasi itu. Ia hampir menyuapkan ke mulut, ketika tiba-tiba terdengar suara lirih di telinganya. Ojo mangan, Bim. Oh mangan. Suara itu samar, seperti suara seorang perempuan yang sedang menahan tangis. Bima terperanjat, piring di tangannya terjatuh, nasi tumpah ke lantai. Seketika aroma wangi itu berubah jadi bau amis darah yang menusuk hidung. Bima berlari keluar kamar dengan wajah pucat. Ia tahu, kalau tadi ia sempat menyuap, mungkin dirinya akan bernasib sama seperti Bu Rini yang kini sudah benar-benar kecanduan. Dengan napas terengah-engah, ia bersumpah dalam hati bahwa ia tidak akan pernah menyentuh nasi goreng itu lagi. Tapi yang lebih mengerikan, ia sadar bahwa makin lama, makin banyak orang kampung yang terjerat dalam pengaruh pesugihan Segoro Abang. Sejak itu, setiap kali melewati gerobak Pak Karto, Bima selalu merasa ada mata-mata yang mengawasinya dari dalam kuali. Mata yang sama seperti yang ia lihat di piring tadi malam. Mata penuh tangisan, memohon untuk dibebaskan, tapi sekaligus menyeret siapapun yang menatapnya terlalu lama. Kisah Bu Rini menjadi semacam peringatan yang diabaikan oleh banyak orang. Mereka lebih memilih rasa enak dan ketagihan daripada rasa takut. Dan dari situlah, kampung itu perlahan mulai berubah.
semakin banyak yang kehilangan semangat hidup. Semakin banyak yang tubuhnya lemas tanpa sebab. Dan anehnya, semua itu dimulai setelah mereka menjadi pelanggan setia nasi goreng Pak Karto. Kabar tentang hilangnya seorang anak kecil mengguncang kampung itu. Anak itu bernama Sari. Usianya baru 8 tahun. Lincah, ceria, dan dikenal sebagai anak yang suka bermain di halaman rumah hingga larut. Malam itu, ia terakhir terlihat sedang bermain karet gelang bersama teman-temannya. Namun ketika ibunya memanggil untuk masuk rumah, Sari tidak ada. Semua teman bilang, Sari tadi pamit sebentar untuk membeli nasi goreng Pak Karto. Sejak saat itu, jejaknya hilang seolah ditelan bumi. Kejadian ini membuat warga heboh. Orang-orang mulai berbisik bahwa hilangnya Sari bukanlah kejadian biasa. Mereka mengingat kembali cerita lama tentang Segoro Abang, tentang tumbal yang harus diberikan setiap malam Jumat Kliwon. Dan kebetulan, Sari menghilang tepat di malam itu. Warga semakin yakin bahwa ada kaitannya dengan pesugihan yang dilakukan Pak Karto. Namun, tidak ada yang berani menuduh langsung. Pak Karto dikenal ramah, suka menyapa, dan selalu terlihat sederhana. Siapapun yang menuduh tanpa bukti akan dianggap fitnah, dan bisa-bisa malah mendapat masalah. Lagi pula dagangannya masih terus laris, bahkan semakin ramai. Seakan-akan hilangnya anak kecil itu menjadi pemicu dagangan makin digemari. Orang tua Sari menangis histeris. Mereka menggedor-gedor rumah tetangga, bertanya apakah ada yang melihat anaknya. Namun jawabannya sama, tidak ada. Beberapa pemuda mencoba mencari jejak ke sungai, ke kebun bambu, bahkan ke pasar desa. Tapi semua nihil. Yang tersisa hanya sandal kecil milik Sari yang ditemukan di dekat jalan setapak menuju sungai. Tak jauh dari tempat Bima dulu melihat ritual Pak Karto, sandal itu basah, menempel lumpur, seakan sempat tercebur ke dalam air. Ketika sandal itu diperlihatkan kepada ibunya, tangisnya pecah semakin keras. Iki sandal. Sorry, Iki sandal, anakku. Ia jatuh pingsan di pelukan suaminya. Orang-orang hanya bisa geleng-geleng. Ada yang mencoba menghibur, tapi kebanyakan justru memilih diam. Takut kata-katanya membuka rahasia yang tidak seharusnya dibicarakan. Bima, Joko, dan Rudi yang ikut mencari, merasa makin yakin bahwa semua ini ada hubungannya dengan Pak Karto. Namun, mereka pun ketakutan untuk buka suara. Malam itu, mereka berkumpul di pos ronda, membicarakan apa yang mereka lihat dan apa yang terjadi. Rudi gemetar, suaranya lirih, "Aku ra'aiso lali Bim, wingi aku uruh maneh ing sungai." Anak kaya bayangan bocah nangis ke bawah arus, nanging ngilang seketika. Joko menimpali, "Iki wis jelas, tumbaliku nyata, wong ilang saben malam Jumat, dagangane Pak Karto malah tambah rame. Iki kabeh wis ora normal." Bima menghela napas panjang. Ia merasa terjebak dalam dilema. Di satu sisi, ia ingin menyelamatkan warga dari jeratan pesugihan itu. Di sisi lain, ia tahu risikonya besar sekali. Segoro Abang bukan makhluk biasa, dan orang yang berhubungan dengannya tak mungkin bisa keluar dengan mudah. Ia ingat jelas suara dari sungai yang menuntut lebih banyak tumbal. Dan sekarang, satu anak sudah hilang hari-hari berikutnya. Suasana kampung semakin suram. Anak-anak dilarang main keluar malam. Pintu rumah ditutup rapat begitu maghrib tiba. Namun meski ketakutan menyelimuti, antrian di gerobak Pak Karto tetap panjang. Bahkan orang tua Sari pun, beberapa hari setelah tragedi itu, diam-diam terlihat membeli nasi goreng Pak Karto. Orang-orang berbisik, "Opo rawedi? Kok isi gelem tuku?" Tapi jawabannya sederhana. Rasa nasi goreng itu seakan punya sihir yang membuat orang tak bisa menolak. Suatu malam, Bima melihat sendiri dengan matanya. Dari keyohan, ia memandang Pak Karto sedang mengaduk nasi goreng di kuali besi tua. Api dari kompor tidak terlalu besar, tapi wajah-wajah samar seperti keluar dari dalam asap. Bima menahan napas, matanya berair karena asap itu. Namun jelas ia melihat ada wajah anak kecil di antara kepulan asap. Wajah itu mirip sekali dengan Sari. Matanya basah, seakan memohon pertolongan. Tulung aku." Suara lirih itu terdengar di telinganya. Bima terpaku, tubuhnya kaku, sebelum akhirnya ia mundur dengan ketakutan. Keesokan harinya, Bima menceritakan apa yang ia lihat kepada Joko dan Rudi. Namun Joko justru makin takut. "Bim, yen terus-terusan kowe ndelok kau sing bekel kasret. Wis, ojok melu-melu, iki urusan dukun,
jin, pesugihan, ora gampang ditumbas. Tapi Bima menggeleng. Ora Jo, yen aku meneng wae anak-anak liyane bakal dadi korban. Sari mong wiwitan, waktu berjalan. Dan benar saja, malam Jumat berikutnya kembali terjadi peristiwa aneh. Kali ini, seorang remaja laki-laki bernama Arman mendadak hilang ketika sedang dalam perjalanan pulang dari surau. Tas kecilnya ditemukan tergeletak di pinggir jalan, tapi tidak ada jejak dirinya. Warga kembali gempa. Namun tetap saja tak ada yang berani menghubungkan Teranggen dengan Pak Karto, meski di dalam hati. Hampir semua orang berpikir sama, dan seperti sebelumnya, dagangan Pak Karto semakin ramai. Gerobaknya bahkan sampai dikerumuni orang dari luar kampung. Mereka datang karena mendengar cerita betapa enaknya nasi goreng itu. Tidak ada yang peduli dengan kabar hilangnya anak-anak, seolah-olah semua itu tidak ada hubungannya. Atau mungkin mereka memilih untuk menutup mata karena sudah terlalu terlena dengan rasa nasi goreng yang tak tergantikan. Itu, Bima merasa frustrasi. Ia mencoba bicara dengan Pak Lurah, tapi jawaban yang ia terima membuatnya marah. Bima, aku ngerti niatmu apik, ning tanpa bukti kita ora aiso nuduh. Wong kabeh isih butuh mangan, lanas gorehe Pak Karto saiki dadi tumpuan akeh wong. Yen aku nutup dagangane tanpa alasan jelas, aku sing bakal dituduh. Kata-kata itu membuat Bima sadar. Kekuatan Segoro Abang bukan hanya membuat orang ketagihan makan, tapi juga membungkam suara hati nurani mereka. Malam berikutnya, Bima memutuskan untuk kembali mengintai. Kali ini ia sendiri, tanpa Joko dan Rudi. Ia bersembunyi di balik pepohonan dekat sungai, menunggu Pak Karto datang. Benar saja, lewat tengah malam, Pak Karto muncul dengan gerobaknya. Ia membawa bungkusan kain putih seperti sebelumnya. Dengan wajah tegang, ia melangkah ke tepi sungai, menaruh bungkusan itu ke air, lalu membaca mantra. Segoro Abang, tumbal sampun kula atek. Aja nganti dagangan kula sepi. Air sungai kembali beriak. Bau amis darah memenuhi udara. Dari bawah permukaan air, muncul bayangan dua sosok. Seorang anak kecil berambut panjang, dan seorang remaja laki-laki. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Bima mengenali mereka. Itu Sari dan Arman. Tubuhnya gemetar, hatinya hancur. Ia hampir berteriak, tapi buru-buru menutup mulutnya dengan tangan. Sosok besar berwarna hitam muncul perlahan. Matanya merah menyala, suaranya berat, cukup apik. Nanging elinga, tumbal sabanjure, kudu luwih akeh. Yen ora, kabeh sing wis kowe entuk bakal musnah. Pak Karto mengangguk dengan wajah pucat pasi. Tubuhnya hampir roboh. Ia hanya bisa menjawab, kula manut, kula manut. Bima tak tahan lagi. Ia mundur perlahan, lalu berlari sekuat tenaga. Tapi sepanjang jalan pulang, ia merasa ada yang mengikutinya. Bayangan hitam melayang di atasnya. Suara-suara berbisik di telinganya. Wis ngerti, saiki giliranmu. Sesampainya di rumah, Bima menutup pintu ropet-ropet dan membaca doa yang ia hafal. Namun bayangan wajah Sari dan Arman terus muncul dalam pikirannya. Ia sadar, misteri tumbal Segoro Abang bukan lagi sekadar cerita. Itu nyata. Dan sekarang, kampungnya sedang dalam cengkeraman perjanjian gelap yang haus darah. Dan yang lebih mengerikan, Bima tahu, suatu saat nanti, bisa jadi dirinya atau orang terdekatnya yang menjadi tumbal berikutnya. Malam itu suasana kampung terasa berbeda. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Dedaunan bergesekan menimbulkan suara lirih yang membuat bulu kuduk merinding. Di rumah Pak Karto, lampu minyak yang tergantung di teras berkedip-kedip seakan hendak padam. Orang-orang yang lewat sempat melirik, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa tetangga bahkan mendengar suara aneh dari dalam rumahnya. Seperti orang merintih kesakitan, bercampur dengan bau amis darah yang menyengat. Pak Karto jatuh sakit mendadak. Tubuhnya menggigil hebat, matanya merah seolah berlumuran darah, dan keringat dingin bercucuran membasahi tubuhnya. Mulutnya sesekali terbuka, dan dari sana keluar suara aneh. Bukan sekadar batuk atau erangan manusia, melainkan seperti suara laut bergemuruh, seperti ombak yang menghantam karang di tengah malam. Istrinya yang ketakutan hanya bisa menangis. Tak mampu melakukan apa-apa selain duduk di sudut kamar sambil memeluk lutut di pojok ruangan. Kuali besi tua yang selama ini menjadi rahasia dagangannya berdiri diam. Namun malam itu kuali itu bergetar sendiri.
mengeluarkan suara bergemuruh yang sama dengan suara yang keluar dari mulut Pak Karto. Suara itu bercampur dengan bisikan-bisikan halus, seperti mantra yang diputar ulang. Segoro abang, segoro abang. Orang-orang mulai berdatangan setelah mendengar jeritan istrinya. Mereka berdesakan di depan rumah, tapi tak satu pun berani masuk. Wong kau kronggu ora, suarane kaya ora saka menungso, bisik salah satu warga. Yang lain menambahkan, astagfirullah, ojo mlebu, iso-iso melu keseret. Mereka hanya berdiri di luar, menggenggam tasbih atau qomat kamit berdoa, namun tak mampu menolong apa-apa. Di dalam rumah, penderitaan Pak Karto semakin menjadi-jadi. Tubuhnya melengkung ke belakang, urat-urat di lehernya menonjol, wajahnya membiru seperti orang tenggelam. Aduh Gusti, aku ora kuat maneh, teriaknya parau. Tapi bukan hanya itu. Dari perutnya terdengar suara kocak seperti air mendidih, dan sesekali ia muntah cairan merah kehitaman yang berbau amis menyengat. Bau itu menyebar keluar rumah, membuat beberapa warga yang berdiri di luar manti-manta karena tak tahan. Bima, yang sejak kejadian hilangnya Sari dan Arman selalu gelisah, memaksa masuk bersama dua pemuda lain. Ia menutup hidung dengan kain, mencoba bertahan dari aroma yang menusuk. Saat melihat langsung, ia tertegun. Pak Karto sudah hampir tidak bisa dikenali lagi. Matanya melotot, lidahnya menjulur, wajahnya pucat kebiruan, dan di sekeliling tubuhnya muncul bercak-bercak hitam. Lebih mengerikan lagi, setiap kali ia mengerang, kuali besi itu ikut bergetar dan memercikan asap merah seperti darah mendidih. Asu, iki dudu penyakit biasa, Bim, kata salah satu pemuda gemetar. Bima hanya bisa mengangguk, matanya terpaku pada kuali itu. Ayah Saida, inilah saatnya perjanjian gelap yang selama ini mengikat Pak Karto menagih balasannya. Tiba-tiba suara keras menggema, seakan berasal dari dalam kuali. Suara itu berat, dalam, seperti suara dari dasar lautan. Perjanjian rampung. Tumbal wista entu. Saiki, awakmu kudu bali. Suara itu membuat semua orang yang ada di dalam rumah berlutut ketakutan. Istri Pak Karto menjerit histeris, memanggil nama suaminya berulang-ulang. Namun Pak Karto hanya bisa menatap kosong ke arah kuali. Mulutnya menganga seperti hendak menjawab. Beberapa saat kemudian, tubuh Pak Karto bergetar hebat, lalu terhenti. Matanya membelalak, bibirnya membiru, dan napasnya berhenti seketika. Suasana sunyi mendadak menyelimuti ruangan. Semua orang yang menyaksikan terdiam, tak percaya bahwa Pak Karto benar-benar sudah mati. Namun, ketakutan mereka belum selesai. Kuali besi itu yang sedari tadi bergetar dan berasap, tiba-tiba berguncang lebih keras. Suaranya seperti ombak besar menghantam pantai. Lalu, dalam sekejap, kuali itu hilang. Tidak ada yang melihat kemana perginya. Hanya tersisa bekas gosong melingkar di lantai kayu. Seakan kuali itu meleleh dan lenyap di telan bumi. Orang-orang berhamburan keluar rumah. Sebagian menjerit menyebut nama Allah. Sebagian lagi hanya lari turburit-berit tanpa tujuan. Bima berdiri kaku, menatap kosong ke lantai tempat kuali itu menghilang. Dalam hatinya, ia tahu, kuali itu bukan sekadar benda, melainkan pintu penghubung dengan Segoro Abang. Dan kini pintu itu sudah kembali ke asalnya. Membawa roh Pak Karto bersama perjanjiannya, kabar kematian Pak Karto menyebar cepat ke seluruh kampung. Esok paginya, rumahnya dipenuhi pelayat, namun suasana lebih banyak dipenuhi bisik-bisik ketakutan ketimbang duka. Orang-orang membicarakan kejadian aneh malam itu, tentang suara ombak, bau amis darah, dan hilangnya kuali besi tua. Tidak ada yang berani menyebut kata pesugihan secara terang-terangan. Namun semua orang tahu, rahasia itu sudah terbongkar tanpa perlu diucapkan. Pemakaman Pak Karto berjalan sunyi, tidak ada doa panjang, hanya isak tangis istrinya yang terus memanggil nama suaminya. Anehnya, saat jenazah diturunkan ke liang lahat, tanah di sekitarnya terasa basah, seperti dialiri air. Beberapa orang menggigil ketika mencium bau amis yang kembali tercium samar. Padahal, hujan tidak turun. Iki, dudu lemah biasa, bisik seorang kiai tua yang ikut mengantar. Sejak saat itu, gerobak nasi goreng Pak Karto tak pernah lagi muncul di jalan kampung. Anak-anak yang dulu suka membeli kini hanya lewat dengan rasa hampa. Namun, cerita tidak berhenti di sana. Beberapa minggu setelah kematiannya, warga mulai melaporkan kejadian aneh. Pada malam-malam tertentu,
terutama malam Jumat Kliwon. Ada aroma nasi goreng yang tiba-tiba menyeruak di udara. Aromanya begitu khas, sama persis dengan nasi goreng Pak Karto. Orang-orang yang kebetulan melewati jalan dekat rumah lamanya mengaku hidung mereka menangkap bau nasi goreng panas dengan bumbu yang menggoda. Namun ketika dicari, tidak ada satupun tanda gerobak atau orang yang berjualan. Hanya angin malam yang berembus membawa bau itu. Suatu kali, seorang pemuda nekat menelusuri aroma itu. Ia berjalan mengikuti bau yang semakin kuat, hingga sampailah ia di pinggir sungai. Di sana, ia mengaku melihat gerobak Pak Karto berdiri diam, dengan kuali besinya yang mengepul. Namun ketika didekati, semuanya lenyap seketika, menyisakan riak air sungai yang memerah samar, seperti darah yang larut. Pemuda itu pulang dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Dan sejak hari itu ia jatuh sakit berbulan-bulan tanpa sebab jelas. Cerita semacam itu semakin banyak terdengar. Ada yang mengaku melihat bayangan Pak Karto sedang mengaduk nasi goreng di kejauhan. Ada yang mendengar suara dentingan spatula besi memukul kuali di tengah malam, padahal jelas tidak ada siapa-siapa di sana. Bahkan ada yang bersumpah pernah mencium aroma nasi goreng itu tepat di depan rumah mereka, membuat mereka terbangun lapar. Namun tak ada apapun ketika keluar. Bima, yang mengalami semua kejadian dari awal, hanya bisa termenung setiap kali mendengar cerita baru. Ia sadar, meski Pak Karto sudah mati, ikatan dengan Segoro Abang belum sepenuhnya putus. Bau nasi goreng itu adalah pertanda bahwa roh Pak Karto masih terikat, berkeliaran di antara dunia manusia dan dunia jin. Mbok menawa iku tanda, dewiku ora aiso tenang, sing ditumbali ora aiso bali, lan deweke di ora aiso lunga, ucap Bima pelan. Suatu malam, kampung itu perlahan kembali tenang, namun selalu menyisakan rasa was-was. Setiap kali malam Jumat Kliwon tiba, orang-orang menutup pintu lebih awal, berdoa lebih khusyuk, dan berusaha tidak keluar rumah. Mereka takut mencium aroma nasi goreng itu, karena siapapun yang menghirupnya terlalu dalam, konon akan terus terbayang-bayang. Bahkan bisa kerasukan rasa lapar yang tak ada habisnya. Dan begitulah, meski gerobak Pak Karto tak pernah lagi terlihat, jejak pesugihan Segoro Abang tetap tertinggal. Hingga kini, ada kalanya bau nasi goreng itu masih menyapa hidung orang-orang yang lewat. Bau yang membuat perut bergejolak, lidah meneteskan air liur. Namun hati dicekam ketakutan. Orang-orang percaya, itu adalah cara roh Pak Karto mencari jalan kembali. Atau mungkin, Segoro Abang masih menagih sesuatu yang belum lunas. Dan sampai detik ini, tak ada yang benar-benar tahu kapan bau itu akan kembali menyeruak, atau siapa yang akan menjadi tumbal berikutnya.